Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya hadir, sepenuhnya mengasihi, sepenuhnya bersyukur. Karena hidup hanya sekali dan sangat singkat, jadi harus berarti. Inspirasi hari ini masih tentang kebangkitan. Menurut saya kebangkitan berarti hidup dalam dimensi 5. Hidup dalam perspektif kesadaran yang lebih tinggi. Ciri-cirinya adalah bahwa kita tidak terbatas pada persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Kita melampauinya. Tidak terbelenggu, terkungkung dalam persoalan-persoalan yang membuat kita tidak mampu berpikir lebih jauh. Hidup dalam kebangkitan itu berarti hidup yang dialami setiap hari dengan kesadaran bahwa apa yang kita hadapi ini real, tetapi akan berlalu. Ada sebuah perspektif kesadaran akan kehidupan yang sifatnya kekal, tidak akan berlalu. Kehidupan yang tidak lagi tersentuh oleh kematian, tidak lagi tersentuh oleh dosa, tidak lagi tersentuh oleh kejahatan. Karena kejahatan dan dosa dan kematian itu sudah dikalahkan. Dunia itu sudah terlampaui, sudah mengalami transendensi oleh kebangkitan Kristus yang menjadi awal dari kebangkitan kita. Kebangkitan berarti sebetulnya adalah hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi bahwa hidup kita itu abadi. Hidup kita itu tidak hanya terbatas dengan apa yang terjadi di dunia ini. Bukan hidup di dunia ini tidak penting, bukan, tetap penting. Tetapi sudah dilampaui. Ada kehidupan yang sudah mengalahkan kehidupan yang ada di dunia ini. Hidup di dunia ini adalah bagian untuk menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Dan bahkan kehidupan yang kekal abadi dalam kemuliaan sudah bisa dimulai sekarang ini, di dunia ini. Yaitu dengan menyadari bahwa kehidupan yang di dunia ini ada di dalam kehidupan yang abadi. Bisa dihayati dari perspektif kesadaran dimensi yang lebih tinggi. Bukan hanya sekedar 3 dimensi atau 4 dimensi. Itu berarti bahwa hidup kita di dunia ini sudah melampaui, sudah transenden dengan apa yang masuk hanya di dalam 3 dimensi saja, yang terbatas pada ruang dan waktu. Maka Tuhan berpesan kepada kita, karena Tuhan sudah bangkit, kita sudah mengalami kebangkitan, maka mari kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara bukan di atas sebagai tempat, tetapi di atas dalam arti mentransendensi, melampaui. Persoalan ada, it's okay. Tetapi kita tidak tenggelam di dalamnya, kita bisa mengatasinya. Penderitaan ada, it's okay. Normal hidup manusia seperti itu. Tetapi kita tidak berada di bayang-bayang penderitaan. Penderitaan justru membantu kita untuk lebih menyadari bahwa ada dimensi lain kehidupan yang lebih tinggi yang membuat kita tidak tenggelam pada penderitaan yang kita hadapi. Membuat kita mampu memanggulnya. Seperti salib yang justru harus dipanggul untuk masuk di dalam kebangkitan. Tetapi memang hidup dalam kebangkitan harus melalui kematian. Tetapi bukan dalam arti kematian fisik, melainkan kematian ego. Karena ego yang membatasi kita, sehingga kita hanya hidup dalam dimensi 3. Dimensi ruang dan waktu. Atau dimensi keempat, yaitu pada pikiran dan perasaan. Itu
yang membuat kita kemudian terbelenggu, tidak mampu mentransendensi dimensi 3 dan keempat itu. Tapi dengan kebangkitan, kita melampaui semua itu. Melampaui kehidupan yang fisik, jasmani, melampaui kehidupan yang psikologis, pikiran, dan perasaan, dan kemudian masuk dalam dimensi yang lebih tinggi, kesadaran rohani spiritual, hidup sebagai kasih. Tandanya adalah kesatuan. Orang yang sudah mengalami kebangkitan, melihat saudara-saudarinya itu bagian dari dirinya, tak terpisahkan, menjadi satu tubuh. Karena kemudian yang ada hanyalah damai sejahtera dan kasih. Nah, mereka yang sudah mengalami kebangkitan, masuk di dalam dimensi 5, dominannya adalah rasa damai. Damai yang berasal dari dalam. Karena sadar bahwa yang lain, sesama maupun juga ciptaan lain dan Tuhan, itu adalah satu kesatuan, tak terpisahkan. Kita sebagai interbeing, hidup bersama yang lain sebagai bagian tak terpisahkan. Seperti satu tubuh dengan berbagai macam anggota. Kesadaran ini semakin kuat dan kemudian menyadari dan menjalani hidupnya sebagai kesatuan dengan yang lain. Nah, itulah orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan. Dan karena itu dominannya adalah damai sejahtera. Kalau yang lain itu satu dengan saya, ya sudah, tidak ada persaingan, tidak ada ancaman. Yang lain itu ya sama dengan saya. Seperti tangan dengan kaki. Masuk kaki mengancam tangan, mau mencelakakan tangannya sendiri. Itulah kesadaran dimensi 5. Dan itulah orang-orang yang sudah hidup dalam perspektif kebangkitan. Maka kebangkitan itu dirayakan bukan hanya di gereja pada waktu Paskah, bukan, dirayakan setiap hari, yaitu menjalani kehidupan sehari-hari dengan perspektif dimensi yang lebih tinggi. Tidak lagi terbatas ruang dan waktu saja. Memang dalam kenyataannya dia tetap masih terbatas ruang dan waktu, masih berbadan, tapi sudah ditransendensi. Badan, pikiran tidak lagi membatasi kita. Tetapi kehidupan kekal sudah kita sadari bahwa kita hidup di dalam kasih, dan itu berarti kita hidup di dalam Tuhan, dan kita itu berarti hidup di dalam kekekalan. Dan kekekalan itu adalah saat ini, sekarang ini. Sekarang. Di luar dimensi ruang dan waktu. Maka kebangkitan itu bukan hidup di suatu tempat yang berbeda, dan bukan nanti, tetapi sejak sekarang. Ketika kita sadar bahwa hidup kita tidak lagi dibatasi oleh yang fisik, tidak lagi dibatasi oleh pikiran yang terbatas, tetapi menjadi satu dengan kehidupan itu sendiri. And you are the life, you are the love, you are the resurrection. Kehidupan yang sudah tidak lagi dibayang-bayangi oleh kematian. Kematian justru nanti akan menjadi pintu masuk di dalam kekekalan. Dan itulah perspektif yang dialami oleh orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan saat ini, sekarang ini, setiap hari. Sehingga kebangkitan itu real, bukan hanya konsep, bukan hanya nanti, bukan hanya di dalam Yesus, tetapi juga di dalam diri kita. Dan kita mengalami kebangkitan itu setiap hari. Ciri yang berikutnya dari orang-orang yang mengalami kebangkitan itu, dia membawa harapan, membawa kabar gembira, membawa kedamaian, membawa sukacita. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengalami kebangkitan sekarang ini dan menghayati merayakannya setiap hari? Kita mohon rahmat Tuhan supaya bisa mengalami kebangkitan dan menghayatinya setiap hari. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.